semua, semoga kalian baik-baik aja. Dan selamat datang di channel YouTube aku. Buat kalian yang baru nonton channel aku ini, baru nonton video aku yang ini, baru yang ini banget. Dan aku nggak lupa buat ingetin ke kalian untuk like, comment, and subscribe ya guys. Karena like, comment, and subscribe itu gratis. Oke, di video kali ini aku bakal bahas kabar yang lagi hot banget dibicarakan sama orang-orang yang kayak di mana-mana tuh ini tuh ada banget gitu. Apalagi kalau bukan kasus corona atau COVID-19. Kalian pasti udah tahu dan udah denger. Kalian juga pasti udah pusing dan kayak makanya kita langsung aja ya. Yang pertama, aku bakal jelasin dulu. COVID-19 itu seperti yang kita tahu merupakan virus yang pertama kali banget berasal dari Wuhan. Ya kalian juga tahu, dan itu juga udah memakan banyak korban dari berapa negara? Banyak banget. Dari banyak. Dan awalnya itu berasal dari daging hewan yang mungkin dimasaknya nggak mateng, atau mungkin kan sekarang banyak kayak orang yang makan daging mentah, atau memang nggak mateng banget gitu. Jadi dari situ bisa tertular penyakit ini gitu. Dan ternyata juga penyakit itu udah banyak banget, dan bener-bener kasusnya tuh pesat banget gitu. Dari yang tadinya korban cuma beberapa orang, sekarang udah beribu-ribu orang yang kena di seluruh dunia ya guys, bukan cuma di Indonesia. Sekarang aku bakal ngasih tahu ke kalian lagi dan lagi. Walaupun kalian mungkin udah capek ngedengarnya, cuman kali ini kalian bakal aku kasih tahu lagi di channel aku tentang cara untuk mencegah agar kalian nggak terpapar atau tertulari oleh virus tersebut. Yang pertama, cara pencegahannya itu yang paling mudah banget, yaitu dengan mencuci tangan dengan sabun dan dengan air yang mengalir. Ini terbukti efektif. Dan selain cuci tangan, kalau misalkan mungkin kalian nggak ada tempat untuk cuci tangan gitu, kalian misalkan lagi di luar, kalian bisa menggunakan hand sanitizer guys. Kalau kalian juga nggak punya hand sanitizer di rumah, kalian bisa menggunakan alkohol. Cuman karena alkohol ini kan sifatnya kalau lama kelamaan tuh kan kena tangan tuh kering ya, jadi kalian bisa dicampur pakai aloe vera mungkin, itu juga bisa. Jadi kayak dicampur aja, tapi tingkat alkoholnya tetap harus lebih tinggi ya guys, tentunya sesuai dengan takarannya. Kalian bisa searching di Google atau di sosial media lainnya, nanti juga kalian bisa dapetin, atau mungkin nanti aku taruh di sini atau taruh di kolom deskripsi kali, biar kalian tuh bisa buat sendiri gitu hand sanitizer. Karena kan kita juga mengalami kelangkaan ya, masker, hand sanitizer itu udah langka banget. Oke. Karena manusia itu kan mudah banget ya yang namanya terpapar bakteri ataupun virus gitu. Entah itu dari sentuhan tangan dengan benda, atau mungkin karena percikan air liur atau air tapi air liur ya. Maksudnya kayak bersin gitu dari orang yang terkena virus, itu gampang banget kita terpapar. Makanya kalau misalkan kita lagi di luar, kita jangan kan orang lain gitu ya, kita bersin aja nih. Kita dianjurkan untuk cuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir, dan kemudian menggunakan hand sanitizer. Atau kalau misalkan kalian ketemu sama orang yang kebetulan bersin di depan kalian atau sekitar kalian, ya kalian untuk menjaga-jaga nih, kalian ya pakai hand sanitizer lah. Kalau misalkan emang di sana nggak ada tempat untuk kalian memungkinkan mencuci tangan, karena kan kita nggak tahu ya, kalau misal kita di luar nih, kita megang gagang pintu aja gitu kan, misalkan di kantor atau di sekolah atau mungkin di mall gitu kan, di toilet segala macam, kita kan nggak tahu siapa aja yang udah menyentuh itu. Kita juga nggak tahu itu di situ tuh ada virusnya atau enggak gitu. Jadi ya kalau misalkan memungkinkan untuk cuci tangan, atau kalau misalkan enggak, kita harus sedia hand sanitizer. Tadi kan ada aku bilang ya, kalau misalkan kalian memang udah kehabisan banget ya hand sanitizer, udah nggak dapet banget, kalian bisa bikin sendiri. Kalian bisa, nanti aku taruh linknya di bawah untuk bikin sendiri guys. Nah udah gitu, kalau misalkan kalian habis menyentuh benda dan nggak sempet cuci tangan atau atau menggunakan hand sanitizer, dianjurkan untuk nggak mengucek-ucek mata gitu. Pokoknya nggak nyentuh mata, hidung, mulut, ataupun
indera-indera kalian yang memang mudah terpapar. Karena ya di situ tadi kita kan nggak tahu virus itu bisa menempel kita dari mana aja, apalagi virusnya kan bisa nempel di tangan kita, hidup di tangan kita tuh 10-12 menit ya. Jadi diusahakan untuk kalian serajin mungkin untuk mencuci tangan, walaupun sebenarnya ini tuh nggak cuma mencegah dari virus corona ya guys, tapi untuk bakteri dan virus-virus lainnya pun ya ini cara pencegahannya gitu, nggak cuma ini aja sebenarnya. Yang kedua, mengurangi sentuhan atau berkontak langsung dengan orang yang sakit maupun orang sekitar gitu. Karena gini loh, bersentuhan dengan orang yang sakit yang kena virus itu udah pasti ya, maksudnya pasti kita bakal tertular, karena kan tahu sendiri gitu penularannya itu bener-bener cepet gitu kan. Dari bersin aja tuh, dari sentuhan tangan aja tuh, kalau misalkan dia habis bersin terus tiba-tiba tangannya nyentuh kita gitu kan, itu kan gampang banget serang gitu, bakal nular gitu. Apalagi di kerumunan ya, kita kan nggak tahu ya, hari pertama sampai ketiga tuh kita belum sadar kalau kita ini terinfeksi, terjangkiti virus itu gitu. Jadi ya kalian sebisa mungkin sekarang ini, dan juga kan pemerintah sudah menghimbau kita untuk nggak keluar rumah dulu, nggak beraktivitas di keramaian, karena untuk menghindari virus ini gitu. Kenapa? Karena emang iya gitu, virus ini kan menyebar karena itu gitu, karena kontak kita dengan sesama, dengan benda. Jadi hindarilah itu dulu gitu. Kalau misalkan emang gak ada penting-penting banget, udah di rumah aja. Kalau misalkan memang ada yang penting, baru kalian kesana. Cuman jangan lupa untuk menjaga diri, menutupi diri. Maksudnya ya pakai masker, sedia hand sanitizer gitu. Jangan lupa untuk tidak meninggalkan mencuci tangan dulu gitu setelah bersentuhan dengan orang ataupun setelah kalian menyentuh barang-barang. Dan jangan lupa juga kalian untuk tidak menyentuh indera-indera kalian ya, seperti mata, hidung, dan mulut, agar tidak langsung terkena paparan dari virus tersebut guys. Dan selanjutnya kalian harus menggunakan etika batuk dan memakai masker. Nggak perlu ada virus corona, etika batuk itu sebenarnya emang harus kita lakuin ya guys, karena kan nggak sopan gitu. Dan penggunaan masker, sebenarnya tuh penggunaan masker itu emang udah dari dulu tuh udah ada gitu, apalagi buat orang yang sakit. Tapi kenapa sekarang itu orang-orang tuh berbondong-bondong menyerbu masker sampai menyebabkan kelangkaan? Padahal mereka tuh belum sakit gitu, udah sakit gitu. Harusnya kan yang dikasih masker tuh orang-orang yang sakit biar nggak menular kita gitu. Walaupun kita harus menggunakan masker, tapi nggak harus banyak itu juga gitu. Kan? Ya kan? Dan gini loh, seperti yang mungkin kalian sudah tahu, etika batuk itu seperti apa. Jadi etika batuk tuh gini ya guys, kalau misalkan kalian batuk sehendak atau bersin gitu kan, hendaknya kita menutup mulut menggunakan tisu gitu kan. Atau kalian pakai lengan mungkin gitu aja, hacing gitu. Ini etika batuk guys. Karena kenapa? Kalau misalkan kalian begini gitu kan, langsung ke tangan, kalian kan nggak tahu setelah itu kalian memegang siapa. Bukan cuma virus corona ya guys, virus ibaratnya batuk biasa aja bisa nular gitu. Kayak untuk menggunakan masker, ya iya kalian harus menggunakan masker kalau misalkan sakit biar nggak nularin orang. Apalagi kalau misalnya kita nih udah ngerasa demam-demam gitu, walaupun kita emang bakal negatif gitu kan, nggak kena corona, tapi kan kita sakit gitu, kita demam-demam, udah nggak enak banget nih badannya, ya sebaiknya menggunakan masker. Kalau misalkan memang nggak ada masker, ya udahlah diam aja gitu di rumah sampai kita sembuh, sampai kita memang udah ngerasain hal itu lagi gitu. Itu bisa apa ya, bisa mengurangi persebaran virus ini makhluk-makhluk yang lain gitu, manusia yang lain gitu, biar nggak semakin banyak korban yang berjatuhan. Yang selanjutnya, sebaiknya hendaknya kita memasak daging atau telur dengan matang. Oh tau gak sih, gue tuh selalu makan telur yang setengah matang. Emang kenapa itu? Karena kan virus corona ini merupakan ini kan virus yang berasal dari hewan kan. Jadi kalau misalkan kalian, hewan itu terkena virus corona dan kita nggak masak daging atau telurnya dengan matang, ya kita bisa tertular gitu. Ini dari ayam. Bisa
Ya enggak, maksudnya kan siapa tahu aja gitu ayamnya kena ayam lain atau ayamnya kena hewan lain gitu Ayamnya kan. kan ayam lagi. Selanjutnya adalah menjaga daya tahan tubuh. Menjaga daya tahan tubuh ini kita bisa dengan olahraga, makan dengan teratur, tidur juga dengan teratur, dan banyak meminum air putih dan memakan atau mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin. Tapi gini ya, ini bukan berarti minum air putih itu bisa mencegah penyakit itu, misalnya mencegah corona, tapi enggak ya, tapi mengurangi, karena kita tuh setiap hari tuh memang dianjurkan untuk meminum air putih gitu agar ya daya tahan tubuh kita itu kuat gitu. Jadi katanya minum banyak air putih bisa mengurangi corona, enggak, itu bohong. Tapi kita memang dianjurkan untuk meminum air putih, mengonsumsi air putih dengan banyak gitu, karena kan virus corona tuh di ini kan di tenggorokan juga gitu. Jadi ya udah gitu, kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu terlalu gimana gitu. Kita tuh di Indonesia tuh udah pernah banyak ngalamin kasus-kasus virus-virus yang memang mendunia juga kok gitu. Kayak misalkan penyakit flu burung, penyakit flu babi juga pernah, terus penyakit MERS, penyakit Ebola juga kita pernah, rabies juga kita pernah. Jadi apa ya, sebenarnya itu ada masanya, memang sih perkembangannya nggak sepesat ini gitu. Dan aku juga punya beberapa video yang mungkin bisa jadi referensi buat kalian kalau misalkan kalian kebetulan harus pergi keluar untuk pekerjaan atau urusan-urusan yang memang penting. Ini bisa jadi contoh gitu buat kalian agar nggak terpapar oleh virus ini. Aja aku bahas tentang COVID-19 ini, tentang virus ini. So buat kalian, semoga kalian di luar sana yang sudah terjangkit virus ini segera disembuhkan dan semoga ditemukan penawarnya. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga untuk kalian yang baru datang banget ke channel aku. Semoga kalian suka sama tayangannya, dan aku ingetin lagi ke kalian dengan tidak lupa, jangan lupa di like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis dan kalian selalu support aku. Kalian bisa menyemangati aku secara tidak langsung. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton sekali lagi. Aku ucapkan terima kasih dan thanks for watching my video. Oke, selamat menonton di video-video selanjutnya. Bye bye.